Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan peserta dari keluar eksklusif di malam hari ini. Perkenankanlah saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Saya adalah Tati Imadatu Saadati, MPSI Psikolog. Saya merupakan salah satu psikolog klinis yang ada di Indonesia, dan kemudian juga saat ini saya berpraktek di IAIN Kediri sebagai dosen pengajar juga, dan juga saya berpraktek sebagai psikolog klinis di Postpartum ID dan juga psikolog klinis di EPC for Indonesia. Nah, rekan-rekan semuanya, para moms yang hadir di malam ini, terima kasih sudah kita bisa berkumpul bersama-sama ya. Kita akan ngobrol tentang topik yang relevan nih, topik yang setiap hari kita rasakan juga gitu kan. Bagaimana sih ipar dan juga mertua, kemudian ini versus dengan depression mom. Sebetulnya topik ini agak serem ya ketika kita mendengar kata-kata depresi. Sebetulnya sehari-hari kita bisa jadi stressful, bisa jadi juga capek, bisa jadi lelah. Namun kita memang perlu belajar nih, perlu sama-sama saling saling berdiskusi. Sebetulnya apa sih batasannya gitu ya, ketika teman-teman atau rekan-rekan ini hanya stres yang biasa aja dan kemudian mengalami burnout gitu ya, jadi sudah stresnya udah makin nambah, dan kemudian juga ternyata bisa jadi di antara beberapa kita atau beberapa rekan-rekan yang lain juga mengalami depresi. Nah, di hari ini mungkin saya akan memberikan sedikit saja pengantar ya, pengalaman saya dulu sebelum menikah. Saya pun juga mengalami kekhawatiran tentang bagaimana ya saya nanti akan berinteraksi dengan ipar saya. Saya pun di awal-awal pernikahan di 12 tahun yang lalu, saya juga belum punya rumah gitu ya. Jadi saya belum hidup dengan suami sendiri, saya masih ikut dengan mertua saya. Nah, di saat itu pun saya juga kepikiran, gimana ya saya bisa nggak ya interaksi sama ipar saya nanti. Saya nanti diterima nggak ya? Jangan-jangan saya nanti jadi mantu. Jadi sekian kekhawatiran tuh, pikiran-pikiran overthinking, pikiran-pikiran irasional juga, itu pun juga masuk. Namun saya mulai berpikir ya, saya mulai menata bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna itu dengan seketika gitu ya. Bahkan kita pun sebagai manusia juga sudah digariskan sebagai sosok atau seseorang yang tidak sempurna. Berarti kita pasti punya kekurangan. Namun dengan kekurangan itu, apa yang masih bisa kita adaptasikan, apa yang masih bisa kita latih, apa yang masih bisa kita sinergikan dengan yang lain. Nah, tentunya ini adalah usaha-usaha kita ya Mam ya, supaya untuk ya paling tidak kita sedikit deh mengurangi stres kita gitu kan, sedikit mengurangi kekhawatiran kita. Nah, di saat sebelum menikah, saya sudah pernah menyampaikan tuh ke mertua saya, bilang gini, Bu, kalau nanti saya menikah, karena saya juga belum pernah menikah dan saya juga belum mengenal dengan betul gitu ya, meskipun kami waktu itu sempat menjalin hubungan selama kurang lebih 2 bulan ya sebelum pernikahan itu. Sehingga saya katakan sama calon mertua saya di saat itu, saya nanti mohon dibantu ya Bu, mohon dibimbing, karena saya tidak tahu, belum pernah menikah. Jadi kalau ada sesuatu yang saya dirasa kurang tepat atau saya dirasa salah, mohon langsung saya diingatkan gitu kan. Saya juga minta maaf kalau nanti pas sudah di awal-awal menikah saya belum bisa melakukan sebagai istri yang betul gitu ya, sebagai istri yang membuat nyaman ibu mertua saya. Jadi saya bilang, Bu, mohon maaf ya Bu, nanti tolong saya dibantu, saya dimaafkan kalau saya punya salah sebelum saya nanti akhirnya masuk di gerbang pernikahan, terus kemudian juga satu rumah sama ibu dan sama emas gitu. Saya ngapunten, saya mohon maaf, mungkin saya belum belajar banyak, jadi saya mohon arahannya, mohon bantuannya. Setidaknya di awal saya itu sudah berusaha asertif gitu ya ke calon mertua saya untuk saya sebetulnya juga sedang khawatir gitu ya. Saya menyampaikan bahwa saya juga cemas menuju ke pernikahan ini. Jadi saya mengaku, padahal waktu itu perasaan saya juga kayak, pantas nggak ya saya ngomong seperti ini, tapi daripada saya nggak ngomong nanti kaget di belakang ya, misalkan saya nggak begitu bisa masak banget, atau misalkan bahwa saya juga ada keinginan untuk bekerja, waktu itu saya belum bekerja. Nah,
setelah itu saya sampaikan ke mertua, mertua juga menyampaikan bahwa iya sama-sama, insya Allah nanti saling mengingatkan. Itu tuh rasanya tuh kayak saya kayak dapat sesuatu yang dingin, yang manis gitu ya. Saya berasa kayak masuk gerbang pernikahan itu jadi kayak punya satu pegangan lagi bahwa saya dan mertua ini setidaknya di awal sudah sedikit mengenal. Bisa dibayangin ya, saya dan suami saya 2 bulan, hanya perkenalan selama 2 bulan, otomatis meskipun saya teman lama di kuliah, tapi untuk niat menuju pernikahan itu prosesnya hanya 2 bulan. Nah, tentunya bisa dibayangin saya nggak pernah ketemu ibunya, ya baru itu ketemu ibunya. Kemudian saya harus sekuat tenaga untuk memulai asertif saya nih. Jadi saya menyampaikan apa yang saya rasakan untuk menjelang pernikahan ini, dan juga saya juga memulai proses berinteraksi dengan para ipar itu tuh setelah saya menikah. Dan saya tidak langsung kayak SKSD gitu ya, sok kenal sok dekat gitu kan kalau bahasanya yang dulu. Jadi waktu itu saya flow aja ya, ngelir aja. Ketika saya bersama-sama di rumah mertua, ya saya tetap sesuai dengan mertua saya. Jadi saat itu saya nanya, Bu ini bagaimana nanti masaknya, saya pagi-pagi ikut bantu masak. Dan ketika mertua saya bilang, sudah ya pokoknya aku masak, kalau dibantu juga nggak apa-apa, kalau pengen masak sendiri, kalau mau pengen beli di luar juga nggak apa-apa. Artinya dalam keseharian saya itu penuh dengan kesepakatan. Kesepakatan itu artinya saling memberitahukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan nanti saling legowo atau saling menerima ketika kemudian sesuatu yang kita inginkan itu ada yang tidak sesuai. Saya sempat ketika hamil 3 bulan itu pengen kontrak, sudah dapat kontrakan, saya sudah berasa kayak mau hidup sendiri begitu ya, sama suami saya, sama calon anak saya. Tapi di saat itu bapak mertua dan ibu mertua bilang, sabar dulu, tunggu di sini dulu sampai lahiran. Nah, jadi akan ada hal-hal yang sebetulnya kalau misalkan kita memahami sudut pandang mereka, mencoba untuk memahami gitu ya, bahwa mereka juga baru kali pertama mau punya cucu atau mereka mengkhawatirkan kita, maka sudut pandang inilah yang sebetulnya membuat kita itu jadi turun ekspektasinya. Jadi turun ekspektasi untuk kita selalu ingin yang selalu kenyamanan itu selalu ada di sisi kita. Ada kalanya memang kedewasaan itu terjalin pada bukan terjalin sih. Kedewasaan itu muncul pada saat ada sesuatu yang tidak nyaman terjadi ke kita, dan kemudian kita diminta untuk bagaimana caranya bikin strategi untuk bisa kemudian nyaman dalam situasi yang tidak nyaman itu. Nah, proses ini teman-teman kita namakan sebagai coping stress. Jadi pada saat kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru, kita akan melakukan coping stress atau proses beradaptasi namanya. Nah, coping stress ini bisa macamnya ada 2. Ada yang emotional focus coping dan juga problem focus coping. Nah, stres sendiri itu juga ada 2. Kalau misalkan si stres ini bikin kita produktivitasnya menurun, bikin kita terganggu secara tubuh gitu ya, secara fisik juga. Nah, maka stres ini menjadi suatu stres yang tidak bisa kita kontrol atau kurang bisa kita kontrol dan berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari, menurunkan produktivitas kita, maka ini namanya distress. Dan distress inilah yang perlu segera kita atur gitu ya, perlu segera kita manajemen. Tapi ada satunya lagi, stres yang positif, stres yang bisa kita kontrol, stres yang kemudian bisa membuat kita produktivitasnya jadi naik dari tekanan itu, dari tempaan itu namanya eustress. Nah, pada saat eustress terjadi ini sebetulnya tidak jadi soal ya, kita hanya kemudian menguatkan saja. Kita boleh loh minta siapa gitu, saudara kita, teman kita untuk membantu kita semakin menguatkan dari eustress ini. Contoh gampang ya, yang simple aja deh. Misalkan ini contoh yang di luar kegiatan rumah tangga ya. Contoh simpel aja. Pada saat Anda dikejar anjing gitu, ada yang tiba-tiba Anda teriak, kemudian Anda jatuh dan bahkan Anda pingsan gitu. Nah, biasanya kita sebut dengan distress. Jadi tiba-tiba kita nggak bisa ngapa-ngapain, teriak-teriak. Tapi ada juga yang dikejar anjing itu, langkah kakinya yang semula kalau kita melangkah pas nggak dikejar anjing itu biasa aja, tiba-tiba ini langkahnya bisa panjang, jangkah kakinya itu bisa panjang dan bisa cepet. Itu namanya eustress. Itu respon dari fisik kita. Respon dari fisik kita itu sebetulnya untuk menangani stres secara cepat itu ada 2. Ada lawan atau kabur gitu ya. Nah,
Kalau kemudian kita sudah sampai pada stres yang atau kita terbiasa nanti pada stres yang kita atur, kita bisa mengatur atau kita istilahkan dengan eustress, berarti situasi-situasi yang menempa teman-teman ini atau sesuatu yang mengganggu ini, teman-teman bisa riliskan dulu emosinya. Kemudian setelah itu bisa berpikir, oh, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa mertua kok marah sama saya? Ada apa di balik mertua marah sama saya? Ada apa dengan hubungan mertua dengan suami saya? Ada apa? Jadi kita bisa menganalisis kejadian itu setelah rilis emosinya, setelah sesuatu yang tidak nyaman yang terjadi dari kita itu kemudian sudah dikeluarkan dulu. Nah, teman-teman, mungkin kita perlu melihat dulu sebetulnya apa sih ya depression mom gitu ya. Depression ini bisa jadi terjadi pada saat pasca melahirkan, maka kita istilahkan dengan depression postpartum. Tapi kalau misalkan pasca melahirkannya juga sudah lama, bahkan anak-anak juga sudah besar, tapi kita kok tetap berasa kayak stressful, kemudian juga sangat mengganggu, kemudian nggak bisa ngontrol dan sebagainya. Bahkan ada yang sangat ekstrim adalah ide menyakiti diri sendiri, self harm gitu ya, atau juga menyakiti orang lain, maka ini kita namakan sebagai depression mom atau depresi pada ibu. Nah, saya akan menyebutkan beberapa ciri atau gejala sesuai dengan diagnosis gangguan jiwa. Jadi biasanya kami psikolog klinis, psikiater, salah satu patokan yang kita pakai adalah PPDGJ atau pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Nah, ada juga DSM-5 dan ada juga ICD-10 yang biasanya kita gunakan untuk mendiagnosa. Nah, saya langsung akan menyebutkan beberapa gejala dari depresi gitu ya. Yang pertama adalah ada gejala utama dan juga ada gejala lainnya. Nah, gejala utamanya adalah ada afek depresif. Afek depresif itu ada sebuah suasana atau perasaan yang ini arahnya ke depresi. Arahnya depresinya seperti apa? Benar-benar di bawahnya apatis. Jadi nggak tahu ini harus apa, kemudian murung, sedih, kemudian nggak tahu ini harus selesaikannya bagaimana, kemudian juga mentok gitu ya, kayak blank, kita nggak bisa berpikir, dan kemudian kesedihannya yang sangat dalam sampai kita nggak bisa memproses ini harus saya apakan. Hampir ke linglung juga kadang-kadang, meskipun masih terkonek ya secara orientasi ruang dan waktu. Kemudian juga kedua adalah kehilangan minat dan kegembiraan. Nah, beberapa orang betul-betul kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Jadi kayak bingung mana duluan yang mau saya selesaikan. Kemudian tetapi disertai dengan tadi ya ada afek depresifnya juga, ada murungnya juga dan sebagainya. Nah, kemudian juga berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah. Jadi rasa lelah yang nyata sesudah kerja sedikit saja. Jadi biasanya teman-teman itu kalau udah tidur atau kalau udah refresh dengan teman-teman, udah me time, udah atau we time juga, itu tuh rata-rata kita kembali kayak seger lagi gitu ya, kayak kecas gitu badan kita, kemudian kayak pikiran kita juga seger lagi. Namun pada orang-orang yang depresif ini udah dilakukan itu pun juga tetap kehilangan. Jadi tetap kehilangan minat dan rasa lelahnya tuh luar biasa. Kayak nggak punya tenaga, kayak nggak punya nggak bisa menggunakan otak dengan baik, nggak bisa memutuskan sesuatu, nggak bisa juga berpikir dengan realistis begitu. Kemudian juga yang sangat jelas adalah menurunnya aktivitas. Nah, itu adalah 3 gejala utama. Ada suasana perasaan yang sangat sedih sekali, sangat kehilangan motivasi juga, kemudian juga ada energi yang sangat drop banget, jadi sangat lelah banget. Nah, gejala-gejala lainnya adalah yang pertama, konsentrasi dan perhatian berkurang, kemudian harga diri dan kepercayaan diri juga berkurang, kemudian gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, ini yang kita perlu hati-hati ya. Mulai berasa bahwa aku kok gini-gini aja, nggak ada manfaatnya, kok jadi ibu kok jelek banget sih, kok jadi ibu nggak berguna banget sih. Nah, kalau ada pikiran-pikiran seperti ini, moms perlu aware gitu ya. Kemudian pandangan masa depan yang suram dan pesimistis. Jadi kalau pesimistis ya kita bisa bayangin kita melakukan apapun itu kayak nanti apa manfaatnya, nanti juga paling-paling juga begini aja ujungnya. Jadi kayak nggak pernah punya sesuatu yang bikin optimis gitu hidupnya.
Kemudian juga gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri atau bahkan suicide atau bunuh diri. Nah, ini juga bahaya. Kenapa? Ya karena bisa menyakiti diri kita sendiri dan menyakiti orang lain juga. Jadi ada gagasan untuk membahayakan atau menghilangkan nyawa. Ini sesuatu yang sifatnya darurat. Maka kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sudah pernah mengucapkan kata-kata itu atau bahkan sudah punya ide untuk itu, maka 2 kali 24 jam harus didampingi. Karena kadang-kadang mereka tidak bisa berpikir dengan bijak dan kemudian melihat sesuatu tertentu bisa menjadi alat untuk mereka melakukan bunuh diri. Kemudian juga yang pasti tidurnya juga terganggu, kemudian nafsu makannya berkurang. Nah, jadi untuk episode depresif ini gitu ya, dari ketiga tingkat keparahan diperlukan waktu sekurang-kurangnya 2 minggu. Jadi 2 minggu itu menjadi penegakan diagnosis, dan akan tetapi periode yang lebih pendek tapi sudah menunjukkan gejala yang luar biasa, bahkan ada arah menyakiti sendiri, maka sebetulnya ini sudah bisa kita katakan sebagai depresi. Nah, depresi sendiri ada gejala ringan, ada sedang, dan juga ada berat ya teman-teman, tentunya dengan beberapa ciri yang ada di buku ini. Tetapi pada prinsipnya karena hari ini kita berbicara tentang ipar, kemudian juga mertua, kemudian versus gitu ya, depression of mom ini. Nah, yang perlu kita yang perlu kita diskusikan adalah yang pertama tentang ipar dulu deh. Ipar ini kita pahami sebagai seseorang yang sudah lama dekat sebelum kita bertemu dengan suami atau istri kita. Jadi mereka itu sudah punya kenangan banyak, dan kenangan itu mau tidak mau memang kita tidak pernah tahu, kecuali gitu ya, bahwa ternyata ketika kita jadi jodoh dari suami kita itu kita itu sudah tetanggaan gitu ya, jadi memang sering main bareng dan sebagainya, tentunya itu punya rasa yang berbeda. Nah, kalau misalkan betul-betul kayak ke saya ya, baru ketemu dan saya juga nggak pernah kenal sama adik-adik ipar saya waktu itu, tentunya saya butuh adaptasi. Nah, yang pertama adalah perlu kita pahami bahwa ipar ini adalah saudara mereka yang hidup lebih lama. Bisa jadi ada kelekatan yang kuat di antara mereka. Artinya apa? Mereka memang sudah dekat, kalau yang dekat gitu ya. Ada juga yang memang tidak dekat dengan kakaknya atau dengan adiknya yang kemudian menjadi jodoh kita, yang menjadi pasangan kita. Nah, kalau seperti ini mungkin tidak begitu harus kayak kita berusaha kuat untuk supaya kita bisa akur gitu, karena mereka oh ya udah kakakku nikah, oh ya udah deh ada istrinya, oh ya udah, atau ada suaminya, oh ya udah. Tapi bagi mereka yang lekat sekali selama masa kecilnya, ini menjadi PR kita untuk kita bersabar untuk tidak kemudian langsung masuk, langsung mengambil, dalam tanda kutip ya, mengambil suami kita, kemudian karena waktunya juga akan lebih banyak dengan kita, kemudian kita tidak memberikan kesempatan pada adik ipar kita untuk sering-sering tetap berinteraksi dengan suami kita. Ada beberapa mereka yang masih manja. Ada beberapa dari mereka yang juga belum siap untuk kakaknya menikah. Itu yang pernah juga loh terjadi sama saya di saat itu. Saya betul-betul nangis di atas tempat tidur karena saya benar-benar merasa kehilangan, merasa bahwa aku nggak punya kakak lagi. Itu yang saya rasakan waktu itu, kalau nggak salah usia saya sekitar kuliah gitu ya, kuliah semester 1 atau 2 begitu. Saya berasa bahwa berarti aku udah nggak punya kakak laki-laki lagi ya. Karena waktu itu ada yang bilang di keluarga ipar saya di saat itu ya, bilang, loh kok ini pakai bahasa Jawa ya, lo kok sik goleki mas iki kan wis nikah, ya berarti wis jadi bojone uang, jadi lo kok masih cari kakaknya, kakakmu kan sudah menikah, jadi kan sudah jadi punyanya istrinya. Jadi saya berasa kayak, lah itu kakak udah bertahun-tahun gitu, kenapa harus diambil? Jadi saya sempat mengalami stressful ketika kakak saya yang pertama menikah. Bisa jadi teman-teman kondisi atau mam semuanya, bisa jadi kondisi seperti ini juga dirasakan oleh para ipar kita. Sehingga yang pertama perlu dipahami adalah seberapa dekat sih ipar kita itu terhadap si suami kita gitu kan. Kalau sangat dekat, kita berikan waktu
untuk dia berinteraksi, beradaptasi dengan bahwa suami ini akhirnya akan kakaknya akhirnya akan lebih lama hidup dengan kita dalam keseharian gitu ya. Nah, kemudian kita juga memberikan pendekatan gitu ya, bahwa waktu itu saya lakukan adalah saya tanya dulu, karena kakakmu sudah menikah, kebetulan adik ipar saya adalah adik ipar yang tidak begitu lekat sekali gitu ya dengan suami saya. Secara otomatis saya tanya dulu, perasaanmu waktu kakakmu menikah gimana sama aku gitu ya. Dia bilang biasa aja gitu kan, sehingga saya mulai berpikir, oh kalau biasa aja saya nggak perlu punya effort yang besar gitu ya. Tapi dulu kakak ipar saya bertanya ke saya, sekarang sudah nikah sama mbak saya gitu kan, dia bertanya gimana perasaanmu. Saya bilang aku sedih, aku nggak siap, bla 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 gitu. Jadi kakak ipar saya membuat saya oke, berarti sekarang mesti gimana nih gitu ya. Waktu itu saya diajak dengan diskusi dengan kakak ipar saya. Nah, saya sebagai kakak ipar, kebetulan suami saya adalah anak pertama dan memiliki adik 3 otomatis, dan saya anak ragil gitu ya, nggak punya adik, punyanya kakak, otomatis kayak langsung, wah saya langsung punya adik 3 nih, saya mesti gimana ya. Biasanya saya jadi adik, terus kemudian ini saya jadi kakak gitu. Nah, di saat itu saya ketika bertanya ke adik ipar, dan adik ipar saya bilangnya nggak apa-apa, biasa aja. Akhirnya saya berpikir, oh kalau begitu saya mau mendekati, ini yang cewek ya, saya mau mendekati aja seperti kakak pada umumnya. Saya bayangin teman-teman ya, saya butuh waktu kurang lebih 5 tahun untuk bisa klik dengan adik ipar saya. Bukan berarti kami bertengkar, tidak ada pertengkaran sama sekali. Hanya saja memang belum betul-betul bisa masuk di dunia yang sama. Kurang lebih saya butuh sekitar 4-5 tahun, hingga kemudian sekarang saya sudah menikah 12 tahun. Di sisa itu saya baru kayak klik gitu ya, kayak klik, dan kemudian saya berasa sudah seperti punya adik sendiri. Semuanya by proses. Kita tidak tiba-tiba bisa mengharapkan semuanya baik-baik saja di awal-awal pernikahan kita, karena memang semuanya membutuhkan adaptasi. Nah, kemudian kalau misalkan kita memiliki ipar yang sepertinya tidak bisa kita ajak kerjasama, tentunya ini perlu kita melakukan pendekatan dengan lembut. Artinya kita tanyakan, refleksi dulu perasaannya. Refleksi itu sebuah kegiatan di dalam diri kita gitu ya, untuk bertanya tentang apa sih sebetulnya yang kamu rasakan, apa sih sebetulnya yang kamu khawatirkan, apa sih sebetulnya yang kamu takutkan gitu ya, dengan kemudian ketika kakak menikah dengan kita. Nah, jadi itu dulu kita gali bersama-sama. Siapa tahu gitu ya, ada banyak emosi yang tidak selesai, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, dan itu sebetulnya tidak akan terjadi. Mereka hanya memiliki overthinking. Bisa jadi juga masalahnya bukan dengan kita loh ya, masalahnya bisa jadi dengan orang tuanya juga, atau dengan dirinya sendiri juga. Dan ketika kemudian perilaku yang dikeluarkan oleh mereka itu tampaknya seperti tidak akur sama kita, bisa jadi itu karena situasi yang tidak disengaja juga. Ataupun kalau disengaja, berarti ada sesuatu yang rapuh di adik ipar kita yang tidak sempat dibantu, kemudian tidak tahu harus juga bagaimana menyelesaikan, dan akhirnya dia hanya menunjukkan perilaku yang dia mampu, yang dia bisa. Jadi teman-teman, prinsipnya seseorang yang menunjukkan emosinya dengan tidak nyaman, seseorang yang mengatakan dengan kata-kata yang tidak enak didengar oleh telinga, seseorang yang memberikan penampakan atau apapun perilaku itu yang membuat orang lain tidak nyaman, pada dasarnya mereka adalah sosok yang sedang rapuh. Artinya rapuh apa? Ada sesuatu yang tidak nyaman di hatinya, di pikirannya, namun mereka tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan. Nah, ketika kita memahami prinsip ini, kita nggak mudah terbawa dengan situasi. Kita kemudian bisa berpikir, oh berarti dia itu suka ngomong kasar, suka ngomong keras, itu berarti karena sebelumnya ada apa. Disitulah letak kita bisa menggandeng, bisa merangkul, kemudian juga bisa saling bertanya, bisa saling berdiskusi, open discuss dengan saudara-saudara ipar kita. Ketika saya menjadi anggota keluarga yang baru, apa yang perlu saya lakukan, apa yang bisa kita lakukan bersama, apa yang diharapkan dari saya ketika datang. Nah, makanya memang persiapan menikah itu penting ya, bagaimana setidaknya kita bisa mengenal keluarga, calon keluarga kita, supaya nanti ketika menikah itu kita prosesnya itu nggak kaget banget gitu loh, nggak mulai dari awal banget. Nah, kedua adalah
kita pastikan bahwa ketika kita menikah dengan kakaknya atau adiknya, itu tidak berarti kita mengambil hak kasih sayang dari kakaknya atau adiknya. Jadi tetaplah gitu, kalau di agama kami Islam, seorang laki-laki memang bertanggung jawab terhadap ibunya, terhadap istrinya, dan adik perempuannya atau kakak perempuannya. Dan seorang perempuan akan ditanggung-jawabi oleh ayahnya, oleh kakak atau adik laki-lakinya, dan juga oleh suaminya. Dan kalau misalkan memahami situasi seperti ini, tentunya akan bisa saling kerjasama. Jadi kita bisa open discuss, ada bagian yang aku bisa membantu, ada bagian yang aku tidak bisa membantu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya sama-sama kita buat dalam kondisi kepala yang dingin, bisa hangout bareng. Intinya adalah kita sampaikan apa yang perlu saya pelajari dari keluarga ini, saya tolong dikasih tahu. Apa yang perlu kemudian saya tingkatkan dari diri saya untuk keluarga ini. Nah, kalau sudah open discuss seperti itu akan lebih enak daripada berjalan dengan pikiran masing-masing. Karena kembali lagi ya, seseorang yang melakukan hal yang tidak nyaman di kita, itu sumbernya ada dua. Ada mungkin dia yang memang sedang rapuh, sedang membutuhkan bantuan, sedang tidak tahu harus berbuat seperti apa, sehingga mereka bisa jadi melakukan kesalahan. Atau kedua, proses persepsi kita berkomunikasi itu memproses otak kita, mempersepsikan dari apa yang kita lihat, itu yang juga perlu dibenahi. Bisa jadi ibu mertua kita karena memang logatnya agak misalkan logatnya agak keras gitu ya, ayo makan, ini dimasak misalkan begitu ya, dan kita yang orang Jawa kok ngasih taunya marah-marah sih, padahal memang begitu logatnya. Nah, hal-hal perbedaan inilah yang perlu didiskusikan sejak awal. Jadi bisa jadi ibu memang model bicaranya begitu gitu, itu bukan marah, tapi itu memang logatnya. Nah, kalau seperti ini kan membuat kita tidak tersinggung. Nah, jadi hal-hal sekecil apapun usahakan untuk selalu open discuss dalam situasi yang lebih nyaman. Kalau kita punya adik ipar, ajaklah keluar ya, jalan-jalan atau makan gitu ya. Atau kalau memang kita nggak punya waktu itu, di rumah gitu ya, di rumah sambil kita rawat anak kita, kemudian kita ajak ngobrol ya, kita bikinkan pisang goreng atau apa yang sesuatu yang bisa mencairkan perasaan, mencairkan suasana. Nah, itu bisa kita lakukan. Lalu open discuss kecil-kecil, sampaikan apa yang Anda rasakan, kemudian nantinya sampaikan pula apa yang perlu saya usahakan supaya kita sama-sama klik enak di rumah, bisa sama-sama merawat orang tua kita, bisa bergantian, apalagi kalau misalkan moms memiliki orang tua yang sedang sakit atau perlu dirawat. Nah, ini dari sisi ipar ya. Kemudian kita berpindah ke mertua. Nah, tentang mertua, pahamilah bahwa bagaimanapun apa yang terjadi dari kondisi mertua kita, mungkin bisa jadi kita mendapatkan mertua yang sangat nyaman, yang kebetulan itu juga terjadi dalam hidup saya. Alhamdulillah, ketika saya berdoa sekuat tenaga untuk dipertemukan dengan mertua yang bisa saling memahami dengan saya, dan kemudian itu terkabul, alhamdulillah. Kalaupun kita menemukan mertua yang kita membutuhkan proses, maka pertama, pahamilah bahwa suami Anda tidak akan lahir kalau tidak ada mertua gitu ya. Jadinya apapun yang terjadi pada mertua, ibu ini tetap yang melahirkan. Jadi kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan kita bersama suami kita kalau nggak ada ibu. Jadi kita perlu ucapkan terima kasih dulu kepada orang tua kita, pada ibu kita yang sudah melahirkan belahan jiwa kita, gitu kan? Yang sudah melahirkan jodoh kita. Teman-teman, siapapun orangnya yang diberikan ucapan terima kasih, yang diberikan ucapan bahwa kita saling menyayangi, yang diberikan ucapan tolong, yang diberikan ucapan maaf, semua orang akan sangat bahagia. Semua orang akan sangat menghargai apa yang kita ucapkan. Jadi ucapkanlah terima kasih pada ibu mertua kita, apapun kondisinya, bahwa dia sudah melahirkan, bahwa dia sudah merawat suami kita gitu ya, apapun caranya, sehingga suami kita sempat hidup, dan istilahnya sempat hidup itu tetap hidup, kan sempat hidup ya, tetap hidup, dan kemudian dipertemukan dengan kita, dan pada akhirnya bisa hidup berumah tangga dengan kita.
kita memiliki anak dari beliau gitu kan, ada garis keturunan yang bisa kita teruskan. Nah, jadi pada saat situasi seperti itu kita perlu syukuri, kita perlu ucapkan. Yang kedua adalah open discuss kembali lagi. Apa yang perlu saya betulkan? Jadi teman-teman, iMessage ini atau penyampaian pesan ini menjadi salah satu teknik yang ampuh. Jadi pada saat kita menyampaikan itu, yang disampaikan itu sesuai dengan hati kita dan perasaan kita dan pikiran kita. Kalau seperti ini, sudut pandang orang yang menerima itu mereka tidak merasa dihakimi. Misalkan begini, Bu, ini pakai bahasa Jawa ya. Bu, ngapunten kalau saya masak sayur sop itu belum bisa. Saya khawatir kalau rasanya nanti nggak enak, saya diajari ya Bu. Itu beda dengan gitu ya, misalkan gitu, kalau misalkan mertua kita masak kemudian ibu aja yang masak ya, soalnya saya nggak begitu bisa bikin sayur sop. Nah, kalau seperti ini kan jadi kesannya kayak kita menyuruh, atau juga sebaliknya kita menyalahkan keadaan. Misalkan kayak sebetulnya kita memang tidak bisa ya karena saya tidak bisa, tapi bisa juga kita menyalahkan keadaan. Ya gimana lagi, memang hidup sama mertua, mau bagaimana lagi. Nah, kalau sudah seperti itu nadanya jadi nggak enak di perasaan kita atau di pikiran kita juga jadi nggak enak. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah open discuss. Yang pertama adalah tadi kita bisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena pernikahan ini juga proses buat saya, jadi tolong saya diingatkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah open discuss tentang apa-apa saja yang mungkin membuat saya takut atau membuat saya khawatir. Menggunakan iMessage tadi, saya khawatir Bu, saya nggak bisa memasak dengan baik. Saya khawatir juga Bu, saya nanti belum bisa merawat anak-anak dengan sangat baik. Kita bisa sampaikan itu kepada mereka gitu kan di awal-awal. Nah, yang selanjutnya adalah kasih hadiah kecil-kecil. Hadiah kecil-kecil ini bukan berarti teman-teman harus para moms harus belikan yang mahal atau yang bagaimana. Cukup yang kecil-kecil, masakin sendiri atau kemudian ya kasih beliin lipstiknya atau beliin bedaknya, dan itu tidak kemudian kita berikan seperti kayak sesuatu yang wow banget. Ya kita tinggal sampaikan aja, "Ma, tadi aku mampir di ini kok jadi inget mama." Jadi semacam kayak agak ngerayu sedikit gitu ya. "Kok aku jadi inget mama, jadinya aku beliin lipstik sekalian buat mama," gitu kan. Nah, itu tuh semua perempuan ya, semua wanita itu pasti akan senang dikasih hadiah, apalagi hadiah itu berkaitan dengan perawatan diri kita, tentunya pasti akan senang. Jadi kasih hadiah kecil-kecil, atau pada saat di rumah itu kita bisa bantu yang bikinkan teh atau apa, sesuatu yang kecil. Apalagi kita hidup satu rumah. Dan teman-teman perlu juga dipahami, kita dan mertua kita ini beda generasi. Kita bisa jadi masuk dalam generasi milenial, generasi yang kritis, generasi yang bisa menyampaikan sesuatu dengan tenang, dengan lapang. Tetapi di generasi sebelumnya atau generasi biasanya kita bilang konvensional atau generasi kolonial, mereka masih punya prinsip yang kalau mereka dikasih tahu pada saat kecil ya, apapun itu harus manut, harus ikut. Jadi memang mereka tidak terbiasa dengan open discuss. Dan open discuss ini atau berdiskusi, membuka diskusi itu khasnya generasi milenial. Jadi pertama pahamilah bahwa kita beda generasi. Dengan proses pemahaman ini, kita jadi paham bahwa memang tidak bisa semuanya itu didiskusikan. Ada fase, ada yang kita memang harus manut, pada titik tertentu kita harus manut. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lakukan saja dulu yang sesuatu yang masih mungkin bisa kita lakukan, dan tentunya jangan lupa kita berdiskusi dengan suami. Kembali lagi kita tetap harus ikut suami gitu ya. Jadi apa yang diperbolehkan suami selama ini tidak melanggar syariat, tidak melanggar agama, maka apa yang diinginkan suami kita bisa atau dibutuhkan oleh suami kita penuhi, kita cukupi dan kita lakukan. Nah, di saat itu kita bisa open discuss dengan mertua kita, kira-kira apa yang perlu saya betulkan, kira-kira apa yang perlu saya latih lagi, dan kita juga bisa meminta feedback. Sekali lagi teman-teman, kalau kita sudah diniati dengan niat yang baik begitu ya, tetapi bisa jadi mertua kita belum memiliki sikap yang baik, jangan khawatir. Perbuatan kita, pemikiran kita itu sudah dicatat sebagai sesuatu hal yang menjadi proses kedewasaan kita, dan ini tidak akan lama, pasti akan ada ujungnya. Orang bilang akan indah pada waktunya begitu ya, pasti akan ada ujungnya di mana gitu ya, orang tua kemudian akan menyayangi kita.
Kalaupun orang tua kita itu sekeras batu, maka kita harus selembut air untuk kemudian air ini kita teteskan pada batu ini, dan sedikit demi sedikit batu ini akan terbentuk sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita boleh teteskan di bagian ini, akhirnya nanti kita boleh teteskan di bagian ini. Meskipun air menetes itu pasti airnya akan ini ya, akan bergelombang lagi. Jadi air yang menetes itu bisa meresap, air yang menetes itu juga bisa kembali lagi, kalau bahasanya itu muncrat gitu ya, bahasa Jawanya muncrat atau apa ya, jadi kayak bikin riak atau gelombang lagi gitu kan. Jadi coba aja deh ambil batu kemudian diteteskan, kalau itu mungkin batu apung maka dia akan meresap, tapi kalau misalkan batu yang keras maka itu akan kembali lagi airnya. Jadi persis seperti kita akan memberitahu pada orang lain, memberitahu pada siapapun, bisa jadi langsung diresap, bisa jadi langsung berhasil, tapi bisa jadi juga air itu butuh untuk meloncat dulu. Tapi tetap kita tidak boleh lupa bahwa ada air yang menempel di batu itu. Jadi apa? Tetap ada informasi yang masuk di kepala atau di otak mertua kita. Meskipun bisa jadi mereka nggak langsung terima, meskipun bisa jadi masih ada perbedaan-perbedaan, tapi ada loh yang masuk dari apa yang kita sampaikan dengan niat yang baik gitu ya. Tentunya kalau mohon maaf kalau niatnya sudah mengandung dendam, mengandung hal-hal yang negatif, sepertinya kita sendiri yang perlu introspeksi. Dan kalau memang sangat dibutuhkan bantuan profesional, teman-teman atau mam semuanya bisa datang ke bantuan profesional, supaya kita itu ketika berinteraksi dengan orang lain kita tetap menggunakan niat-niat yang baik gitu ya. Nah, kemudian kalau memang sangat dibutuhkan, mam semuanya tidak bisa mengendalikan situasi, kita bisa meminta orang-orang yang dekat gitu ya, orang-orang yang dekat dan bisa dipercaya untuk berdiskusi. Misalkan kita konflik dengan mertua kita bisa ngobrol dengan kakaknya mertua kita. Atau kalau memang kita nggak punya orang yang sangat dikenal, kita bisa obrolkan dengan para profesional. Atau kita bisa obrolkan, discuss dengan teman-teman kita yang kita anggap percaya, yang pernikahannya sudah lebih tinggi gitu ya, yang pernah punya konflik dan bahkan konflik yang bisa jadi sama dengan konflik kita. Nah, mam semuanya, jadi pada prinsipnya yang perlu sangat dipegang adalah seseorang yang sedang menunjukkan perilaku yang tidak nyaman, itu tadi ya. Jadi ada kemungkinan dia memang sedang rapuh jiwanya, sehingga butuh untuk kita dampingi, butuh untuk kita gandeng, butuh untuk kita peluk, butuh untuk kita discuss gitu ya, butuh untuk kita basuh luka batinnya, atau juga kita sendiri yang sedang terluka batinnya, sehingga kita kemudian memiliki persepsi yang irasional atau persepsi yang overthinking, dan itu kemudian mempengaruhi bagaimana proses mencerna informasi yang ada dari ipar kita atau juga dari mertua kita. Nah, moms, saya nggak panjang-panjang ya, moga-moga nanti kita ada berdiskusi di malam, karena ini videonya saya bikin pagi hari ya, jadi moga-moga malam nanti bisa kita ada diskusi. Dan meskipun tadi saya bukanya sudah pakai selamat malam, tapi ternyata ini kembali lagi setting yang asli, nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita akan bertemu di malam nanti, semoga ada diskusi. Dan yang perlu kita siapkan bersama adalah bahwa ketika pernikahan ini diniati dengan sesuatu yang baik gitu ya, bisa jadi kita akan mendapatkan cobaan, bisa jadi kita akan mendapatkan sesuatu yang membuat tidak nyaman, tapi selama niat kita sudah baik dan selama kita menjalankan proses juga sudah dengan baik, kita perlu percaya bahwa akhir kebaikan itu akan selalu menyertai kita. Dan teman-teman semuanya, para mam semuanya, saya mengucapkan terima kasih untuk yang mam yang sudah mempercayakan saya sebagai pemateri nih di malam hari ini. Terima kasih kesempatannya, dan juga Postpartum ID, dan juga teman-teman yang semuanya menonton. Terima kasih untuk like, subscribe, dan komennya. Saya tunggu komennya di bawah ya moms ya. Dan sampai ketemu nanti malam, sampai ketemu dengan diskusi yang santai. Sekali lagi mohon maaf dari saya. Terima kasih untuk sudah menonton videonya. Saya tutup pengantarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Sampai ketemu lagi nanti di malam hari. Terima kasih.